2 detik kemudian orang kedua bergerak dengan kecepatan 15 meter per sekon. Nah, di sini A dan B itu punya selisih waktu 2 sekon. Berarti artinya adalah TB atau waktunya si B itu adalah TA ditambah 2. Jadi ini menjadi salah satu kata kuncinya nanti. Nah, pertanyaannya adalah setelah berapa sekon orang kedua dapat menyusul orang pertama. Jadi yang ditanyakan adalah TB-nya saat B menyusul A. Nah, kalau orang itu mau menyusul, artinya dia berada pada posisi yang sama. Pada kedua orang Nah, kalau pada posisi yang sama, artinya di sini SA akan sama dengan SB, atau jaraknya A akan sama dengan jaraknya B. Karena di sini tidak ada percepatan untuk keduanya, maka geraknya adalah gerak GLB, gerak lurus beraturan. Rumus dari gerak lurus beraturan adalah V dikali T untuk S. Ini punyanya A, kemudian yang ini VB kali TB. Nah, kemudian kita masukin saja nilainya. VA adalah kecepatannya A, yaitu 10 meter per sekon. Kemudian TA, itu TA saja. Kemudian VB adalah 15 meter per sekon. Kemudian di sini TB. TB-nya adalah TA plus 2. Nah, sebenarnya ini juga bisa kalian rubah juga jadi TA sama dengan TB min 2. Karena tadi yang ditanya adalah TB, kayaknya lebih baik ininya kita rubah ke TB saja. Bentar ya. Ini bisa diganti ke TB-nya saja. Jadi di sini TB min 2, yang ini TB. Oke, ini di sini jadinya 10 TB min 20. Ini 15 TB. Kemudian dipindah ruas. TB adalah kayaknya ada yang salah di sini. Setelah 2 detik kemudian orang kedua bergerak. Oh, enggak, ini salah. Sorry, salah di depan. Di waktu ini yang salah. Karena di sini bilangnya adalah 2 detik kemudian orang kedua bergerak. Berarti setelah TA-nya itu berjalan kan, artinya TB-nya itu TA min 2. TA min 2 apa TA plus 2? Setelah dia sudah berjalan, TA min TB sama dengan 2. Berarti TB TA min 2. Oh ya, gini. Sorry, saya salah. Jadi di sini TB-nya TA min 2. Berarti di sini salah.
Kalau TB-nya TA-2, berarti TA-nya TB plus 2. Ini TB plus 2. Jadi ini TB. Berarti di sini plus. Oke, nah ini baru benar. Nah, di sini berarti 10 TB-nya pindah ruas. 20 sama dengan 15 TB. Kalau pindah ruas jadi negatif 10 TB. Nah, ketemunya lah 5 TB, ini 20. Berarti TB-nya ketemu 4. 4 sekon jawabannya untuk soal pertama. Slide-nya rada diturunin. Gini kah? Sebentar. No, it's not big. Sudah, nak? Atau gini, nanti rekaman ini saya kirim ke Google Classroom, kalian bisa melihat sambil mencatatnya lagi kapan gitu dikumpulkannya. Oh, sudah. Waktunya sedikit sekali. Sudah ya? Mana 4 sekon? S sekon. Sudah ya? Oke. Kalau yang nomor 2 ini lebih mudah. Ini soal tentang perpindahan. Di sini seekor kucing berlari ke arah timur, berarti dia ke kanan dulu sejauh 9 meter. Kemudian berbelok ke selatan, berarti artinya ke bawah. Itu 12 meter. Kemudian perpindahannya berapa? Nah, ya, perpindahannya 15 meter dari Pitagoras. X sama dengan akar 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Akar dari 81 ditambah 144. Jadi akar 225, 15. Oke, ini lebih gampang. Kemudian, belum. Sudah? Yang nomor 3, sebenarnya ini kalian tidak perlu hitung karena ini soal konsep. Jadi di sini seorang pelajar berlari mengitari lapangan berbentuk lingkaran. Kemudian diameternya 60. Ia berangkat dari titik A. Katakanlah titik A-nya di sini. Kemudian akhirnya dia berhenti di titik A lagi. Yang ditanya di sini adalah kecepatan. Kalau kecepatan rata-rata kan di situ mintanya adalah perpindahan. Kalau kecepatan rumusnya adalah perpindahan dibagi waktu total. Nah, kalau dia awalnya di titik A, kemudian di akhirnya adalah titik A lagi, dia mengalami perpindahan atau tidak? Tidak. Jadi kecepatannya
karena pelajar tidak mengalami perpindahan. Tuh. Sudah? Nah, itu aja. Kemudian, ini mana yang grafik gerak lurus? Beraturan, GLB. Ya, yang GLB. GLB itu adalah gerak lurus beraturan di mana V tetap. Berarti yang A. Kalau yang ini grafik apa? Kira-kira dia menunjukkan grafik apa? Kalau X lurus, XT dia lurus. Ini benda di ya. Kalau ini grafik GLBB. Kalau ini gerak parabola, bukan gerak parabola juga sih. Ini gerak tidak beraturan, dia percepatannya berubah-ubah. A sama B itu beda. A sama B beda, ininya beda. Iya, jadi teliti ininya. X itu jarak atau perpindahan. Jarak atau perpindahan X itu. Nah, di sini kan dia tidak mengalami perubahan kan? Jadi artinya dia diam. Kalau ini V-nya tetap, artinya digeraknya adalah GLB. Dia melaju dengan kecepatan konstan. Kalau yang D gerak tidak beraturan, ini percepatan berubah-ubah. Ini percepatan berubah kuadratik. Jadi A-nya kuadrat ini kalau. GLB. Ini yang mintanya kan GLB. Melaju dengan kecepatan konstan. Sudah? Belum? Sudah. Kecepatan berubah kuadratik. Ya. Nah, yang nomor 5 di sini kamu diminta mencari jarak tempuh pada selang waktu 0 sampai 10. Nah, kalau ada grafik VT dan kamu ditanya jarak, kamu bisa menghitungnya melalui luas grafik, luasan di bawah grafik. Sampai suku X, berarti sampai sini. Nah, di sini itu bisa kamu bagi jadi 2 bangun. 2, ya bisa 3, bisa 2. Bentar, saya bedakan ininya deh. Bedakan warnanya. Mau 2 apa 3? Oke, kalau 3 berarti kan ini yang pertama. Kemudian di sini yang kedua. Kemudian yang di sini ketiga. Oke, yang pertama berarti di situ ada apa? Luas apa? Segitiga. Rumus luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Alasnya berapa? 4. Tingginya 20. Berarti ketemu 20 meter nanti ini. Kemudian
Yang warna hijau, di situ bangun apa? Persegi panjang. Panjang kali lebar. Panjangnya berapa? Panjang itu yang panjang, 10. Lebarnya 4, berarti 40. Kemudian yang warna kuning, trapesium. Trapesiumnya setengah kali A plus B, luas panjang sisi sejajar dikali T kan? Oke, panjang sisi sejajar. Yang atas berapa? Oke, bisa 14. Kemudian yang satunya, sisi satunya? Ya, 10. Kemudian tingginya? Berarti ini kan dicoret. Ketemu? 140. Masa 140? Tuh. Ini ditambah, Nak. Ditambah 24. Nggak terlalu kelihatan ya di sini. Nah, kemudian ketiganya ini dijumlah. L totalnya berarti 20 ditambah 40 ditambah 24. Totalnya adalah 84. Jadi jawabannya yang ini. Kelihatan? Nggak kelihatan, toh? Saya ganti kah warnanya? Bentar deh, saya ganti sebentar. Saya tulis di sini ya. Oke, sudah? Nah, tinggal dihitungkan saja itu. Oke. Kalau yang nomor 6, di sini ada sebuah batu kerikil, dia dilempar ke sebuah sumur kering dengan kecepatan awal. Jadi punya V0, 5 meter per sekon, sampai ke dasar. Dia butuh waktu 2 sekon. Maka kecepatan batu mencapai dasar. Jadi saat di dasar ini dia punya VT. Ini VT-nya berapa? Kemudian ditanya kedalamannya berapa. Jarak sininya itu hanya berapa. Di sini dia gerak, bukan gerak jatuh bebas, tetapi gerak vertikal bawah. Apa ya namanya kemarin tuh? Jadi dia gerak ke bawah dengan kecepatan V0. Ini dipengaruhi oleh kecepatan gravitasi yang arahnya sama-sama ke bawah, jadi dia positif. Kalau kalian ingat di GLBB punya persamaan VT sama dengan V0 plus minus AT. Nah, di sini A-nya diganti apa? Ganti gravitasi dan nilainya positif. Jadi untuk kasus ini menjadi VT sama dengan V0 plus GT. V0-nya 5, G-nya 10, T-nya 2. Berarti VT-nya adalah 25 meter per sekon. Nah, untuk ketinggiannya, kalian bisa menggunakan rumus yang kedua, yang ketiga, V0T plus minus setengah AT kuadrat. Nah, ini menjadi S-nya diganti H, V0T plus setengah A-nya diganti G. Sehingga nilai hanya bisa kalian cari
dengan 5 kali 2 ditambah setengah kali 10 kali 2 kuadrat. Kuadratnya dicoret dengan ini, berapa hasilnya? 5 kali 2? 10. 2 kali 10? 20. Ini, sorry, salah. Jadi hasilnya adalah 30. Jawabannya yang B, cuma di sini salah satuan. Seharusnya meter saja. Sudah? Dalam ke bawah lagi. Ya. Sama pangkatnya. Kan T kuadrat kan itu. Berarti kan 2 dikuadratkan. Kuadrat itu saya coret dengan 2-nya. 2 kuadratkan sama dengan 2 kali 2. Nah, jadi saya coret dengan yang bawah dulu, tinggal 2. Kayak gini. Sudah? Yang soal ujianmu kemarin malah lebih gampang sebenarnya. Oh, dalam proses. Ya. Sudah ya? Sudah belum? Oke, yang nomor 7. Yang nomor 7, sebuah kelereng jatuh bebas dari ketinggian 20 meter saat kecepatan kelereng setengah dari kecepatan maksimumnya. Tinggi kelereng dari permukaan bumi adalah, ini gerak jatuh bebas, berarti GJB. Dia jatuh dari ketinggian 20 meter. Nah, di sini ditanya adalah saat VT itu sama dengan setengah kali Vmax, maka H-nya adalah berapa? H di T tersebut itu berapa? Bukan berarti dia setengah Vmax, berarti H-nya adalah setengah. Karena kalian tahu bahwa gerak jatuh bebas itu semakin ke bawah, semakin cepat geraknya. Nah, untuk cari VT, kan di sini Vmax kan, setengah dari Vmax. Saya pakai rumus cepatnya aja. Vmax itu bisa dicari dari akar 2GH. V maksimum di GJB. Jadi GJB itu punya rumus-rumus khusus. Vmax-nya akar 2GH, kemudian T apa ya? T sampai dasar itu akar 2H per G. Ini penurunannya saudara sudah pernah nyampaikan di kelas, ingat saudara. Jadi kita pakai ini saja. VT setengah dari 2 kali 10 kali hanya adalah 20. Ini diakarkan hasilnya berapa? Akar dari 20 kali 20 berarti 20. Ya, akar 420. Jadi di sini VT-nya ketemu 10 meter per sekon.
Ini VT-nya. Kemudian yang ditanya adalah H-nya kan. Kamu punya VT, punya apa lagi? Punya G, ditanya H, maka kamu bisa mencari HT-nya itu dari rumus ini. VT sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Ini HT. Kalau kalian ingat, ini itu dari persamaan GLBB dari VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Kita tidak perlu T, tidak hanya perlu VT karena di GJB V0-nya sama dengan 0. Berarti di sini 10 kuadrat akan sama dengan V0 kuadrat, berarti 0 ditambah 2 GHT. Oh, sorry. G-nya bisa dimasukin nilainya 10. Ketinggian pada waktu tertentu, yaitu saat kecepatannya setengah dari kecepatan maksimum. Kan di sini kan bilang saat kecepatan kelereng setengah dari kecepatan maksimumnya, maka tinggi kelereng dari permukaan bumi tersebut adalah. Nah, di sini berarti 100 ini 20 HT. Berarti HT-nya berapa? 5. HT-nya adalah 5. Tinggi kelereng dari permukaan. Ya, benar. Kira-kira dia jawabannya yang 5-nya atau yang 15? Ya, 2GH. 20 kali 5 100 berarti. Ya, yang 5-nya. Karena di sini sudah ketinggian, berarti dia diukurnya dari dari permukaan tanah tersebut. Jawabannya 5. Sudah selesai belum? Sudah ya? Yang nomor 8, di sini ada batu, dia dilempar ke atas, punya kelajuan tertentu. Jadi dia berada di gedung setinggi 80 meter. Kemudian batu ini dilempar ke atas dengan V0-nya sama dengan 30 meter per sekon. Kemudian yang ditanya waktu dia nyampai ke tanah. Nyampe ke tanah sini. Nah, di sini ada dua keadaan. Keadaannya yaitu dibagi gini. Yang dari puncak sampai bawah ini adalah GJB. Yang dari sini ke atas ini adalah GVA. Gerak vertikal atas, dari bola itu dilempar ke atas sampai puncak. Kemudian dari puncak sampai bawah itu gerak jatuh bebas. Nah, maka kita harus menghitung dulu dari dari atas gedung ini sampai puncaknya itu waktu yang diperlukan berapa. Jadi dari GVA-nya dulu. Di sini kalau
bola itu dilempar sampai atas, berarti kecepatan di atas itu berapa? Iya, 0. VT-nya sama dengan 0 saat di puncak. Maka kita bisa menggunakan rumus VT sama dengan V0. Arah percepatanmu kan ke bawah. Gravitasi kan? Maka nilainya negatif karena geraknya ke atas dulu. Ini min GT. VT-nya 0, V0-mu adalah 30, min 10 kali T. Berarti 10T akan sama dengan 30. T-nya sama dengan berapa? 3. Ini 3 sekon untuk dari atas gedung itu sampai puncaknya. Nah, kemudian kalau dari puncak ke bawah, kamu bisa menggunakan rumus apa? Rumus GJB. Di GJB kamu pakai rumus yang mana? Tadi kan ada 2 rumus nih. V sama T. Berarti pakai rumus yang T. Hanya kira-kira pakai berapa? Cukup pakai 80. Kan dia harus ditambah dengan ketinggian saat melempar ke atas. Jadi dari GVA pun kamu masih harus mencari H-nya. Kamu bisa menggunakan persamaan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Jadi ini 0, ini 30 kuadrat min 2 kali 10 kali H. Jadi 20H akan sama dengan 900. Hanya ketemu berapa? 45 meter. Jadi totalnya sini sampai sini berapa? Berapa? Masa 45? Totalnya dari atas sampai bawah 125. Ini sampai sini itu tadi 45. Berarti sampai bawah 125. Nah, baru kamu bisa menggunakan yang GJB tadi. Nah, sini aja ya. Jadi GJB-nya kamu bisa menggunakan T sama dengan akar 2H per G. Berarti 2 kali 125 per 10. Berapa? Ya, akar 25, 5 sekon. Nah, sehingga totalnya 3 sekon ditambah 5 sekon. Berarti 8 sekon. Ada cara yang lebih ringkas sebenarnya. Sebentar. Insya Allah bisa pakai cara ini. Sebentar mana ya? Sini ada cukup. Y sama dengan Y0 plus V0 kuadrat. Bukan. V0T. Mana hapusnya? Bisa pakai rumus ini, V0T plus minus. Min setengah GT kuadrat. Jadi persamaan umumnya bisa pakai ini kalau geraknya seperti ini.
Y-nya itu adalah posisi akhirnya. Kan maunya ada di tanah kan? Berarti posisinya 0. Y0 adalah posisi awal. Posisi awalnya dia di ketinggian 80. Berarti di sini 80 ditambah 30 kali T min setengah G-nya 10 T kuadrat. Nah, di sini akan menjadi 0 sama dengan 80 plus 30 T min 5 T kuadrat. Kamu bisa menggunakan pemfaktoran. Oke, ada buat 5T kuadrat min 30T min 80 sama dengan 0. Kita bagi 5. Bagi 5 dulu. Bagi 5 jadi T kuadrat min 30 bagi 5 itu berapa? 6. Nah, 6T min 80 bagi 5 berapa? 16 ya? 16 sama dengan 0. Nah, ini difaktorkan. Ada pemfaktorannya kah? Oh, T. Min plus ya kayaknya. Min dan plus. Berapa berarti? 8 sama 2. 8 sama 2. Gini ya? Berarti kan di sini bisa T sama dengan 8 atau T sama dengan min 2. Karena waktu negatif tidak mungkin. Jadi jawabannya adalah ini. Ini cara yang lebih ringkas. Tapi ada pemfaktorannya di sini. Ya. Kenapa? Sada kirim ke Google Classroom aja ya. Ya. Sada kirim. Ya, sama-sama. Oke, kemudian sudah kan ya? Yang nomor 9 apa itu? Bukan, ini soal yang berbeda dengan soal yang kemarin. Ini soal kuisis semua. Ya, itu punya nomor 8 ini. Benda jatuh bebas, dia memiliki kecepatan awal 0, benar kan? Percepatan benda sama dengan percepatan gravitasi. Arah percepatan ke pusat bumi. Besar percepatan tergantung dari massa benda. Tidak, berarti yang A. Yang nomor 10. Sebuah batu dilempar dari seorang santri dengan kecepatan 30 meter per sekon dan akan kembali lagi ke tangan santri tersebut membutuhkan waktu. Nah, ini sama, kamu bisa menggunakan rumus yang ini tadi. Y sama dengan Y0 plus V0T min setengah GT kuadrat. Karena dia kembali lagi ke tangan tersebut, maka posisinya akan sama-sama 0. Plus V0-nya adalah 30 dikali waktunya min setengah kali 10 T kuadrat. Ini bagi 5 berarti pindah ruas, jadi 5T kuadrat akan sama dengan 30T. Coret T-nya ketemu berapa? 6 sekon. Yeay. Sodako. Mau bahas soalmu ujian kemarin, ulangan? Mau, tapi udah burn out. Hah? Bentar ini. Kalian mau salat asar di sini kah? Mau apa enggak? Cukup kalau sekarang sudah akhiri.
Ini gini saja yang soalmu apa namanya UH, Ustazah akan bikinkan video pembahasannya saja. Ustazah kirimkan kapan ya? Soalnya nunggu temenmu selesai ulangan dulu, ada yang susulan. Itu aja ya. Yang ini dulu sementara. Nomor 9. Nomor 9 dia cuma apa ini 1 2 3 aja. Ini terusannya nomor 8 ya. Lanjutan. Ya, kuadratnya dicoret dengan T. Boleh. T kuadrat itu kan T kali T. Oh iya. Sudah? Oke, yang di rumah ini dicatat kemudian nanti dikirimkan ke email Ustazah ya. Nanti pembahasannya Ustazah share di Google Classroom besok ya, karena Ustazah hari ini pack tiket, jadi nggak bisa langsung. Oke, mungkin cukup dari sini. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.